Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik sekali kalau kita melihat Nasdem dan PDIP semakin panas, bahkan semakin singgung-menyinggung antara Hasto dan Zulfan sebagai kader PDIP dan kader Nasdem. Dan bahkan ini makin panas, Nasdem PDIP, kami tunjuk Anies sebagai capres, bukan petugas partai. Ini menarik sekali, Hasto, terus kemudian Pak Jokowi, itu adalah Bu Mega sendiri yang mengatakan itu adalah petugas partai. Tapi Anies Baswedan bukan anggota Nasdem, tapi ini adalah sebagai capres 2024, bukan petugas partai. Dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini yang lagi trending di Twitter. Makin panas Nasdem ke PDIP. Kami tunjuk Anies sebagai capres bukan petugas partai. Mantap, yang aneh. Moga yang ono segera sehat. Anies sebagai capres bukan petugas partai. Capres ke PDIP makin panas, kami tunjuk Anies sebagai capres. Mak jeleb nyeri ampe ke ulu hati. Makin panas Nasdem ke PDIP, kami tunjuk Anies sebagai capres. Luar biasa sekali ya para netizen hari ini. Dan bahkan tidak hanya itu, bahkan Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan itu sangat luar biasa sekali. Dan bahkan ribuan kader, ribuan anggota baru untuk mendaftar kepada Partai Nasdem. Dan bahkan di sini komentar-komentar netizen, catat panas balas job, cakep nampol, keren, insya Allah kami dukung. Nasdem pancen oye, mantap Nasdem. Jadi si Puan nemuin Om Palu kemarin ngapain ya? Smart move, gerakan yang sangat berani. Mudah-mudahan semua berujung kebaikan untuk semua seperti yang diharapkan. 2 jempol untuk Nasdem, pilihan atas Pak Anies Baswedan menunjukkan Nasdem mengutamakan kepentingan negara, bukan kepentingan partai. Ini menjadi sindiran keras kepada PDIP begitu kan ya. Lagi-lagi Nasdem bukan kaleng-kaleng, serius mendukung Anies Baswedan for Presiden 2024. Nasdem bersama rakyat dukung. Nasdem emang keren, emang Pak Anies baik, pasti didukung orang baik juga. Memang bukan pengurus partai, tapi bisa diatur oleh DP. Dan Nasdem tidak punya kader yang berkualitas untuk diangkat jadi capres. Saling serang-menjerang sekarang ya di Twitter ini, sangat ramai sekali begitu kan. Petugas partai sudah terbukti dalam membangun bangsa. Petugas partai itu pernah menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, presiden RI 2 periode. Terbukti numpuk utang. Jawab cadas nih Partai Nasdem, catat buset. Dan bahkan mak jeleb pohon lawan kebo nggak nyono Pak Surya Paloh iki. Sangat keras sekali tamparan dari Partai Nasdem ke Partai PDIP. Seperti ini beritanya. Ini beritanya. Makin panas Nasdem ke PDIP. Kami tunjuk Anies sebagai capres bukan petugas partai. Wow. Sangat luar biasa sekali ini ya Partai Nasdem yang memberikan mendukung Anies Baswedan sebagai capres, tapi bukan petugas partai begitu. Berbeda dengan yang lain atau PDIP itu dijadikan sebagai petugas partai. Kira-kira seperti itu yang diungkapkan oleh Ibu Megawati begitu. Dan bahkan Jakarta, hubungan Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP makin panas setelah Anies Baswedan resmi diusung menjadi calon presiden 2024. Nasdem menegaskan bahwa deklarasi Anies sebagai capres yang dilakukan pada 3 Oktober 2022 dalam rangka mencari pemimpin nasional, bukan petugas partai. Ini bukan petugas partai ya, tetapi capres memang luar biasa begitu. Kalau perbedaan petugas partai dan dengan capres beda. Capres itu menuju ke presiden, menuju orang nomor 1 di Indonesia. Tetapi kalau partai, petugas partai, ya nyaman petugas partai kemana ke sini ya nurut begitu kan. Anies Baswedan bukan seperti itu. Hal ini ditegaskan elit DPP Partai Nasdem Bastari Barus menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang selalu menyerang Anies Baswedan. Menurutnya, bagi Partai Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon di Pilpres 2024 merupakan satu keniscayaan. Kami pemilu mendatang mengharuskan bagi partai politik untuk melakukan penjaringan hingga memutuskan satu nama yang diusung sebagai capres. Partai Nasdem akhirnya mengusung Anies Baswedan menjadi sebagai calon capres 2024.
Bahkan ia mengatakan tidak ada koalisi yang abadi sepanjang waktu. Proses untuk menentukan satu nama juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak ujuk-ujuk. Lagi pula batas koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf akan sampai 2024, kata Bastari. Nasdem dalam pemilihan capres tidak sekedar menunjukkan petugas partai, tapi juga memberikan keleluasan bagi sang capres yang diusung untuk memilih cawapresnya. Nah, untuk 2024 ke 2009, tentu Partai Nasdem butuh waktu yang cepat supaya menemukan figur terbaik pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Nasdem mencari pemimpin nasional, bukan sekedar petugas partai. Yang menegaskan Anies Baswedan tidak ada kaitannya dengan koalisi pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin saat ini. Perlu digarisbawahi, Anies itu untuk periode 2024-2029. Jadi tidak ada kaitannya dengan koalisi hari ini, karena 2024 tongkat estafet perlu diberikan kepada yang lain, kata Bestari. Sebelumnya, Sekjen PDP Hasto Kristianto mengungkapkan analog insiden Hotel Yamato dengan konstekstual kondisi perpolitikan tanah air di era pemerintahan Joko Widodo saat ini. Itu di Hotel Yamato, di Hotel itu pura, para pejuang kita melihat ada bendera Belanda, birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepas dari pemerintah Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri, ujar Hasto Kristianto dalam konferensi pers usai melaksanakan talkshow. Seakan-akan Hasto ini sakit hati dan gemetaran dan panik melihat deklarasi Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem begitu. Waduh, ini pertarungan sangat luar biasa ya, ketika Hasto ini agak panik dan gemetaran mengomentari Partai Nasdem, dan bahkan Partai Nasdem sekarang semakin banyak anggotanya, semakin banyak yang datang kepada Partai Nasdem sejak Anies dideklarasikan menjadi presiden 2024. Sangat luar biasa sekali, magnetnya sangat luar biasa sekali, dan bahkan itu yang dilihat oleh beberapa publik bahwa keberhasilan Anies Baswedan di Jakarta, mulai dari prestasi, mulai dari penghargaan dan sebagainya, inilah yang dilihat oleh mereka begitu, dari publik begitu, bahkan apalagi dari masyarakat. Dan bahkan di pengamat mengatakan pecah kongsi Nasdem PDP makin panas. Analisa pengamat ini mengejutkan. Pengamat politik Jamiluddin Ritongo menganalisa panasnya pecah kongsi antara Partai Nasdem dan PDP Perjuangan. Pecah kongsi ini berawal dari sindiran Sekjen PDP Hasto Kristianto yang mempersoalkan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres oleh Partai Nasdem. Menurut Jamiluddin, sindiran Hasto ini dikarenakan ada hubungan tidak baik antara Ketum PDP Megawati Soekarno Putri dengan Surya Paloh. Memang tidak jelas pemantik ketidakcocokan kedua ketua umum partai politik tersebut. Dan bahkan kendati demikian, Jamaluddin, Hasto PDP tidak perlu kebakaran jenggot saat Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Wow, saat itu tambah dosen Universitas Esa Unggul itu menilai tidak ada etika politik yang dilanggar Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan. Sebagaimana anggapan PDP bahwa partai Nasdem telah melanggar kode etik politik koalisi pemerintah Jokowi Ma'ruf, di mana Nasdem merupakan sebagai dari koalisi pemerintah saat ini dengan 3 menterinya duduk di kabinet Jokowi Ma'ruf. Ya, sebenarnya kalau masalah etika dan akhlak, sebenarnya nggak ada yang dilanggar oleh Partai Nasdem begitu. Karena apa? Karena pada hakikatnya siapapun partai memberikan kebebasan untuk mengusung salah satu calon yang punya integritas, yang punya bisa membangun dan pengalaman di pemerintahan. Contohnya seperti Anies Baswedan begitu kan. Anies Baswedan ya sangat luar biasa sekali prestasinya dibandingkan kepala daerah lainnya begitu. Dan dan ini menunjukkan bahwa satu hal yang perlu dicatat, bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi yang baik. Kalau gagal ya mungkin kita melihat bahwa demokrasi gagal ya karena olahan-olahan dari beberapa oligarki yang membisikkan para capres atau calon cawapres begitu. Contoh bisikan-bisikan kepentingan lewat instansi, lewat birokrasi dan sebagainya, itu sedang terjadi di Indonesia saat ini begitu. Inilah yang kemudian menjadi gagal. Dan bahkan ini seru nih, netizen nonton PDIP versus Nasdem. Dari RMID, Rakyat Merdeka, hubungan kedua partai politik koalisi pemerintah Nasdem dan PDP semakin tidak harmonis. Dikutip dari RMID Rakyat Merdeka, hubungan dua partai politik koalisi pemerintah Nasdem dan PDIP semakin tidak harmonis. Keduanya terlibat aksi saling sindir dalam sepekan terakhir.
buntut dari deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Bahkan akun politik hari ini mengungkap sindiran Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristianto soal warna biru lepas dari Jokowi. Pernyataan itu lantas dibalas sindiran oleh Partai Nasdem soal sikap PDIP lambek terhadap deklarasi Prabowo. Akun Mas Piyu aja mengungkap sindiran dari politisi Nasdem dan Bestari Habarus yang menyebut partainya menunjukkan Anies sebagai capres bukan petugas partai. Makin panas, Nasdem ke PDP, kami tunjuk Anies sebagai capres bukan petugas partai. Perang dimulai, ujar Isowira. Wih, kayaknya bakalan seru nih timpal jersey kreatif. Menurut Ed Abu H32 di Surya Paloh sedang mengajar pada publik bagaimana bernegara dan berbangsa, karena memang Nasdem apalagi mereka memutuskan membebaskan Anies memilih cawapres sendiri, bukti bahwa mereka tidak mau mengintervensi Anies Baswedan katanya. Ini sangat menarik sekali ya, perbedaan atau pertandingan dari sebuah partai antara PDIP dan Nasdem. Ini sangat menarik sekali begitu kan. Jadi persoalan hari ini adalah Nasdem semakin khawatir, semakin gemetar, semakin panik melihat Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, dan calon-calon pun dia sangat menarik sekali begitu kan. Bahkan mungkin analisa saya bahwa Partai Nasdem akan menguasai parlemen. Bisa jadi seperti ini karena sangat luar biasa, karena Partai Nasdem ini yang menguasai pertama media, terus masyarakat dan sebagainya. Bisa jadi ya PDIP beralih ke tahun yang kemarin, yang tahun dulu begitu kan, 10 tahun yang lalu gitu. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan dari saya bahwa hari ini Hasto Kristianto atau PDIP lagi gemetaran dan saling singgung-mensinggung terhadap PDIP versus Nasdem, Surya Paloh versus Megawati, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.